Guys, kalau seandainya kalian adalah user Samsung Galaxy Z Fold 3 atau Samsung Galaxy Z Fold 4, gue rasa kayaknya kalian belum perlu amat deh buat upgrade ke Samsung Galaxy Z Fold 5. Yes, gue bisa bilang begini karena emang sebelumnya gue adalah user Samsung Galaxy Z Fold 4. Dan setelah 2 minggu terakhir gue pakai Samsung Galaxy Z Fold 5, kayaknya nggak ada upgrade yang signifikan banget deh. Terutama kalau seandainya kita ngebahas soal experience-nya. Gue masih ngerasa kedua HP ini adalah HP yang sama namun di body yang berbeda. Karena gue ngerasa upgrade yang ditawarkan sama Samsung Galaxy Z Fold 5 ini tuh kayak agak minor ya. Beda banget sama Samsung Galaxy Z Flip 5 yang menawarkan upgrade yang cukup signifikan. So di video kali ini karena sebelumnya gue adalah user Samsung Galaxy Z Fold 4, jadinya gue bakal menilai gimana rasanya pakai Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Dan buat teman-teman yang udah penasaran sama video reviewnya, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, mungkin sebelum gue bahas lebih lanjut tentang Samsung Galaxy Z Fold 5 ini, mungkin gue pengen ajak teman-teman buat jawab di kolom komentar ya. Kira-kira menurut kalian kalau seandainya kalian lihat desainnya Z Fold 5 ini tuh kayak gimana? Beda jauh nggak sama Z Fold 3 atau Samsung Galaxy Z Fold 4? Nah, kalau menurut gue pribadi sih jujur aja perubahan desainnya nggak signifikan banget ya antara Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Fold 4, ataupun Samsung Galaxy Z Fold 5. Kalau seandainya diperhatiin, mungkin bahasa desain dari HP ini tuh kurang lebih 85% sampai 90% masih mirip sama Z Fold 4. Dimana mungkin teman-teman bisa lihat ya, perubahan yang paling signifikan tuh palingan cuman ada di bentuk layout kameranya yang berubah dikit sama hinge-nya yang sekarang lebih rapet. Ini menurut gua adalah sebuah langkah yang kurang gitu bagus, terutama untuk brand flagship kayak Samsung. Karena kalau seandainya gue perhatiin 3 tahun itu tuh harusnya HP udah punya perubahan desain yang cukup signifikan. Mungkin tahun ini Samsung emang lebih fokus sama Samsung Galaxy Z Flip 5. Dan sebenarnya gue berharap di generasi selanjutnya Samsung bisa improve soal desainnya ya. Karena kemarin itu tuh gue udah sempat nyobain salah satu foldable phone dari brand besar yang bakal masuk resmi ke Indonesia. Itu tuh kalau seandainya gue bandingin desainnya sama Z Fold 5, ini tuh kelihatan jomplang banget guys. HP itu kelihatan keren banget. Sedangkan Z Fold 5 tuh menurut gue kayak udah biasa aja. Jadinya gue berharap di generasi selanjutnya Samsung bisa improve lebih lagi soal desainnya. Cuman kalau seandainya kita itu ngomongin soal experience handlingnya, gue perlu kasih apresiasi. Terutama dari segi handlingnya Z Fold 5 ini tuh menurut gue berasa ringan dan juga enak dipegang. Mungkin kalau seandainya teman-teman ada bayangan kalau Z Fold series itu adalah HP yang berat, mungkin teman-teman bisa singkirin dulu pendapat tersebut. Karena di sini tuh bobot HP ini cuma 253 gram aja nih, dan cuma sedikit lebih berat ketimbang S23 Ultra yang punya bobot 234 gram. Jadinya menurut gua dipegang sama satu tangan pun HP ini tuh masih lumayan nyaman. Apalagi desain layar cover screen-nya ini tuh menurut gua bakal ngebantu banget kalau seandainya teman-teman lebih sering operasi smartphone ini dari bagian layar covernya. Tapi kalau kita ngomongin soal layarnya, mungkin gue bakal senggol juga untuk spesifikasi dari layar HP ini. Dimana kalau kita ngomongin soal dimensi layar, ini tuh masih sama persis kayak Samsung Galaxy Z Fold 4 ya. HP ini tuh pakai layar cover dengan ukuran 6,2 inch dengan panel Dynamic AMOLED. Dan untuk resolusinya sendiri, ini tuh udah Full HD dan punya refresh rate 120 Hz. Kalau untuk layar dalamnya sendiri, ini juga masih sama pakai layar 7,6 inch. Dan untuk riset sendiri buat teman-teman yang nanyain, ini juga masih berasa ya. Jadinya bisa dibilang nggak ada upgrade yang signifikan dari layarnya si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas layarnya, tentu aja buat teman-teman yang udah pakai Z Fold 3 atau Z Fold 4 pasti tahu kalau HP ini punya layar yang cakep banget. Dimana untuk kualitas layarnya menurut gue masih sama kayak Z Fold 4. Layarnya itu kelihatan tajam dan juga vivid. Serta layar covernya pun menurut gue juga punya kualitas yang sama bagusnya. Ditambah lagi kualitas stereo speakernya pun menurut gue juga punya kualitas audio yang udah mumpuni banget. Sehingga kalau seandainya teman-teman pakai Samsung Galaxy Z Fold 5 untuk streaming film atau untuk nonton YouTube, menurut gue experience nonton di HP foldable itu jelas aja lebih mantep nih timbang nonton di smartphone konvensional. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngomongin soal performa dan juga experience dari Samsung Galaxy Z Fold 5 ini.
Di sini mungkin pertama-tama kita bakal start dulu lihat spesifikasinya nih. Dimana HP itu menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dan HP ini juga dibekali dengan RAM berukuran 12GB nih, serta storage yang mulai dari 256GB. Di sini kalau untuk software sendiri, HP itu untuk user interface-nya pakai One UI 5.1 berbasis Android 13. Dan untuk experience-nya sendiri, menurut gue ini tuh nggak jauh beda timbang Samsung Galaxy Z Fold 4 ya. Dimana untuk kebutuhan multitasking, layar dalamnya ini tuh sama-sama bisa dibagi menjadi beberapa bagian untuk split screen. Dan sisanya tuh menurut gua kayak gak ada beda sama sekali. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum pernah pakai Samsung Galaxy Fold series, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk cobain Samsung Galaxy Z Fold 5. Karena menurut gua untuk performanya HP ini tuh cakep banget nih. Buat teman-teman yang mungkin suka main game-game ringan kayak COC, ini tuh gak bakal ada masalah, even bahkan lebih enak karena layar dalamnya yang gede. Dan untuk game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, jujur gue puas banget nih. Karena setelah gue nyalain alternate game performance dan juga game booster plusnya, ini tuh performanya bisa dibilang adalah salah satu HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 paling stabil yang pernah gue coba. Gue udah coba buat main Genshin Impact di HP ini di map baru, tepatnya di Fountain. Ini tuh performanya surprisingly bisa steady di 60 fps nih, tanpa adanya frame drop meskipun suhunya udah di 43 derajat. Di sini untuk suhunya pun so far gue belum pernah dapet suhu yang lebih tinggi dari 43 derajat. Meskipun sebenarnya menurut gue ada beberapa bug yang harus diberesin sama Z Fold 5 ini nih. Dimana kalau seandainya kita lagi main Genshin Impact di layar covernya dan pengen pindah ke layar bagian dalam, saat teman-teman buka displaynya ke bagian dalam, ini tuh tampilan Genshin Impact-nya bakal kayak nge-squeeze gitu. Cuman disclaimer aja, masalah ini tuh nggak tahu dari Genshin Impact-nya atau malah dari Samsung-nya. Tapi gue berharap kedepannya bisa diberesin lah, supaya experience gamingnya bisa lebih mantep lagi. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas soal baterai dan juga charging speed. HP ini tuh basically masih sama-sama aja kayak tahun lalu. Dimana untuk baterainya sendiri, HP ini masih sama kayak tahun lalu nih. Masih pakai baterai 4400 mAh yang sama kayak Samsung Z Fold 4. Dari segi charging speednya ini juga nggak ada yang spesial banget, karena ini tuh untuk ngecas dari 0 sampai 100 butuh waktu 1,5 jam. Jadinya kedepannya gue berharap Samsung at least bisa lah kasih charging speed yang lebih ngebut lagi di Samsung flagship berikutnya. Nah, lalu aja sektor berikutnya yaitu ke sektor kameranya. Mungkin teman-teman bisa lihat rekap spek kamera yang udah gua lampirin di layar berikut. Dimana untuk setup kameranya HP ini tuh masih sama kayak yang tahun lalu nih. Kamera wide, ultra wide, dan juga telephoto dengan kamera utama di 50 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya pun juga masih sama, layar dalamnya punya resolusi 4 megapiksel under display kamera. Dan untuk layar covernya pun juga sama, punya resolusi 10 megapiksel kayak Samsung Galaxy Z Fold 4. Nah, sebelum kita masuk ke hasil fotonya, gue pengen kasih tahu juga kalau layar cover dari HP ini tuh bisa jadi sebagai preview untuk kamera si Samsung Galaxy Z Fold 5. Even teman-teman mungkin bisa lihat di footage berikut ini ya. Bahkan gue bisa pakai cover screen-nya ini tuh untuk selfie dari kamera belakangnya. Hasilnya gimana? Well, kalau menurut gue pribadi, untuk hasil yang udah gue jepret pakai Samsung Galaxy Z Fold 5 ini, overall sih gue puas-puas aja ya sama hasil foto yang dihasilin sama Samsung Galaxy Z Fold 5. Untuk kondisi daylight, HP ini tuh menurut gue punya hasil foto yang tajam dan juga punya HDR yang luas khas HP Samsung. Dan dari segi warnanya pun gue juga suka nih. Ini tuh kelihatan eye pleasing tapi nggak berlebihan. Apalagi kamera 3x portrait-nya ini tuh menurut gue enak banget kalau seandainya kita pengen ambil foto portrait mode dari objek orang. Karena teman-teman bisa lihat ya, di sini gue udah fotoin beberapa SPG di event Gias kemarin. Hasilnya tuh menurut gue bisa dibilang sangat memuaskan banget. Dari segi kamera ultrawide atau kamera wide-nya pun juga bisa banget buat teman-teman andelin. Tapi kalau untuk foto orang, gue lebih saranin kalian buat pakai lensa 3x-nya aja nih. Atau kalian bisa pakai 2x digital zoom karena hasilnya tuh menurut gue akan lebih proporsional. Nah, untuk hasil kamera depannya sendiri, teman-teman juga bisa lihat untuk layar covernya, ini tuh kamera depannya udah bagus banget.
Meskipun emang kalau seandainya teman-teman foto pakai layar dalamnya, ini mungkin bakal kurang gitu bagus ya. Karena menurut gua untuk hasil foto under display kamera tuh kayaknya emang masih belum bisa compete nih sama hasil kamera depan yang normal dari HP-HP konvensional. Tapi kalau seandainya kita balik lagi ke kamera belakangnya di kondisi low light, overall sih gue juga puas sama hasil foto low lightnya. Karena teman-teman bisa lihat hasil foto yang udah gue jepret ya. Dari segi exposure, detail, dan juga dynamic range-nya, menurut gue tuh ini masih kelihatan balance banget. Gue bisa bilang begini karena jujur gue cukup suka sama hasil processing dari night mode-nya Samsung yang gak bikin hasil night mode jadi lebay banget. Dimana teman-teman bisa lihat ya, kondisi malamnya ini tuh tetap terjaga dan gak bikin kondisinya tuh jadi terang benderang. Foto selfie pun di malam hari hasilnya juga menurut gue masih cukup tajam. Jadinya untuk hasil fotonya overall gue puas banget lah pakai Samsung Galaxy Z Fold 5 untuk kebutuhan fotografi. Nah, untuk videografi pun juga gue ngerasain upgrade yang cukup signifikan terutama untuk recording di resolusi 8K. Dimana kalau seandainya di generasi yang sebelumnya cuma bisa sampai 8K 24fps, kali ini Samsung Galaxy Z Fold 5 tuh ada upgrade yang cukup signifikan, dimana HP itu bisa nge-record sampai resolusi 8K 30fps. Untuk hasilnya pun teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat, dimana ini tuh menurut gua udah cukup stabil untuk hasil video 8K-nya. Dan teman-teman kalau seandainya pengen pakai resolusi yang paling smooth dan juga paling stabil juga bisa nih pakai resolusi 4K 60fps yang hasilnya tuh menurut gua udah ajib banget. Gak cuma itu aja, kamera depan dari Samsung Galaxy Z Fold 5 ini juga bisa nge-record sampai resolusi 4K 60fps. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran sama recording dari kamera depan dari Z Fold 5 ini mungkin tanpa lama-lama ya, langsung aja teman-teman bisa lihat sampel videonya berikut ini. So guys, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy Z Fold 5 ya. Dan ini gue record di 4K 60fps dan ini gue record di kamera depan layar cover. Jadi karena kamera yang layar dalamnya itu agak-agak burik, makanya gue pakai yang kamera depan layar cover. Dan kira-kira kayak gini untuk stabilisasinya sama buat audionya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira gimana untuk hasilnya. Dan ya palingan gitu dulu aja. Yo. Thank you. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor yang paling terakhir, yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Untuk harganya sendiri mungkin teman-teman bisa lihat ya, untuk yang varian paling rendahnya HP itu dibanderol dengan harga Rp24.999.000. Untuk link pembeliannya sendiri gue udah taruh juga di kolom deskripsi kalau seandainya teman-teman pengen beli di website resminya Samsung. Tapi kalau seandainya gue cek di marketplace online sekarang ini, mungkin yang varian 256GB tuh harganya udah jauh lebih murah ya. Jadinya kalian bisa putusin kalian lebih pengen beli di marketplace atau di website resminya Samsung. Tapi mungkin buat teman-teman yang udah ikut PO kemarin, selamat ya, kalian tuh udah dapat storage yang lebih gede dan sekarang ini tuh udah nggak ada upgrade-nya lagi. Jadinya ini bisa jadi keuntungan buat teman-teman yang kemarin udah ikut PO Samsung Galaxy Z Fold 5. Dan untuk simpulannya sendiri, menurut gua Z Fold 5 ini adalah HP foldable yang paling sempurna nih, yang dijual di Indonesia at least sampai detik ini. Gua nggak tahu kedepannya HP dari brand yang tadi gua udah pegang tuh bakal launchingnya kapan. Tapi yang jelas TKDN-nya tuh udah ada, dan kalau seandainya nanti jadi launching resmi di Indonesia, ini bakal jadi saingan yang menarik banget nih buat si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Tapi mungkin kalau seandainya kita ngebahas soal UI, mungkin si Samsung ini tuh bakal lebih unggul ketimbang sama HP foldable yang nanti bakal rilis. Tapi kita tungguin aja, kira-kira bisa nggak HP foldable itu tuh nyaingin si foldable terbaik dari Samsung yang satu ini. Jadinya jelas menurut gua Samsung Z Fold 5 ini tuh sampai saat ini masih jadi foldable terbaik yang ada di pasaran untuk saat ini. Tapi kayaknya Samsung nggak boleh tenang gitu aja nih, karena ancaman tuh masih terus beredar dari beberapa brand-brand besar yang bakal launching foldable seriesnya. So jadi mungkin kita tungguin aja bakal seseru apa pertandingan HP foldable resmi di Indonesia nanti. Dan mungkin segitu dulu aja nih video review gua tentang Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang suka sama video ini bisa langsung aja klik tombol like dan juga subscribe juga channel YouTube Bang Jo Review.
Serta mungkin teman-teman bisa juga untuk follow Instagram gue dan juga beberapa sosial media gue ya, yang semuanya tuh udah gue lampirin di kolom deskripsi. Jadinya palingan segitu dulu aja, gue Bang Jo Review pamit, dan seperti biasa kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.